Nah, ini ada beberapa contoh soal. Kita lihat satu-satu ya. Oke. Nah, ini ada contoh misalnya given the temperatures of an object is 48 degree Reaumur. Nah, ditanya temperaturnya dalam Kelvin berapa? First that we have to remember, besok kalau kalian mengerjakan di kertas coret-coretan, biasakan ditulis nih. Paling tidak supaya kalian tahu pemasukannya supaya nggak salah. Berarti ada berapa termometer yang kita pakai? 2. Ya, apa saja? Reaumur dan Kelvin. Oke. Nah, for each thermometer, ya, buat tiap termometernya kita harus tahu dulu freezing point-nya untuk Reaumur berapa, boiling point-nya untuk Reaumur berapa, freezing point-nya untuk Kelvin berapa, boiling point-nya untuk Kelvin berapa. Nah, masing-masing ini kan sudah fix. Kalau yang belum hafal, berarti kalian nanti dilihat lagi ya, dipelajari di buku. Ini 0 derajat. Oke. Yang ini 80 derajat. Sedangkan yang ini 273 Kelvin, yang ini 373 Kelvin. Oke. Sudah? Jelas ya? Nah, sekarang di soal 48 derajat ini siapa sih, Mister? Nah, 48 derajat ini ya suhu bendanya. 48 derajat. Kalau di Kelvinnya berapa? Kan gitu. Nah, kemudian berarti kita pakai rumusnya. Rumus yang Mister kasih kemarin kan A dikurangi TF-nya A, kemudian TB-nya A dikurangi TF-nya A, sama dengan B dikurangi TF-nya B, dibagi TB-nya B, dikurangi TF-nya B. Nah, ini tidak fix harus A sama B. Ya. Kalau soalnya Reaumur dan Kelvin, ya kalian sesuaikan aja. A-nya diganti R, B-nya diganti K. Kalau nggak diganti, selama kalian tidak kesulitan, yang apa-apa. Ya, at least you have to decide. Paling tidak kalian tentukan A itu untuk siapa, B-nya untuk siapa. Kalau misalnya A untuk Reaumur, berarti kita isi semua ini dengan angka-angka yang di Reaumur. Contohnya, A ini yang A besar, ya, itu untuk mengisi R-nya ini, ya. Jadi 48 dikurangi TFA, TFA-nya berarti punyanya Reaumur kan, berarti 0. TBA-nya diisi TB-nya Reaumur berarti 80 dikurangi 0 sama dengan, nah karena Kelvin ini kita tanya, nah kita nggak tahu berapa, mau kalian misalkan X boleh, mau tetap B boleh, selama kita tahu itu yang dicari. Nah, kemudian kalau seperti ini masing-masing disimplify dulu. Jangan tergesa-gesa cross multiply. Ya, ini Mister simplify dulu. Ini Mister kecilin ya, biar tempatnya cukup. Oke. Nah, 48 dikurangi 0 berapa? 48. 80 dikurangi 0 juga tetap 80. X dikurangi 273 karena tidak bisa ya tetap ditulis apa adanya. Ya, bukan terus kalian mikir oh X dikurangi 273 terus jadinya min 273X. No. Yang satu X, yang satu angka, berarti nggak bisa dikurang atau ditambah. Ya. Yang bawah bisa nih 100. Oke.
Nah, masing-masing ini, yang kiri ataupun yang kanan, kalau misalnya bisa disederhanakan tuh gimana, Mister? Dicoret ini loh, atas sama bawah. Ingat ya, atas bawahnya tidak boleh menyeberang ke sama dengannya. Oke? Jadi misalnya ini 40, nggak boleh dicoret dengan 100 yang di sini. Nggak boleh. Atas dengan bawahnya saja. Ya, 48 dan 80. Masing-masing bisa dibagi 8 misalnya. Oh, jadi 6. Ini 10. Masih bisa, Mister. Oke, kita coret lagi. Jadi 3/5. After that, baru kita cross multiply. 100 dikalikan 3, 5 dikali X dikurangi 273. Jadi 300. Nih, kalian satu-satu ya. 5X dikurangi 1, 3. Berapa? 6, 5. Oke, lalu kita pindah. Transpose kan? Kalau yang sudah bisa langsung X-nya tetap di kanan, it's okay. Tetap lakukan seperti yang biasa ya. Ya. Tapi kalau misalnya yang belum paham, just follow the math rules. Ikuti aja caranya. Simplify, so we have 1665, and then solve. Nah, minus dibagi minus, hasilnya plus. Kita dapatkan 3, 3, 3. Kelvin. Dan oke. Next, number 2. Ini contoh yang lain. Kali ini Kelvinnya tahu, ditanya Fahrenheit. Nah, caranya sama. Nah, ini Mister tulis di sini ya. Given ada Kelvin, ada yang satu apa? Fahrenheit. Nah, di Fahrenheit sama seperti tadi, kalian tentukan dulu freezing point-nya Kelvin berapa, freezing point-nya Fahrenheit berapa, boiling point-nya Kelvin berapa, boiling point-nya Fahrenheit berapa. Coba Kelvin tadi 273 dan 373. Gimana nulis apa itu? So 327, it is belong to siapa? Masuk di siapa? Kelvin, kan? Kelvin, bukan? Jadi ini bisa tulis Kelvinnya 327. Ya. Lalu rumusnya adalah seperti ini kan? Ini biar nggak kelamaan. Mister copy aja dari sini ya. Nah, bisa serahkan ke kalian untuk isi nanti. A isilah dengan semua yang ada di sini. B yang mau kita cari. So find X. Ya. Nanti dicoba. Oke. Satu lagi, sebenarnya ini soal seperti yang kemarin yang Mister bahas. Nah, kalau termometernya bukan Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin, atau Celsius, gimana, Mister? Tetap sama. Jadi ini ada termometer A. Dan yang satunya Fahrenheit.
Oke. Valerie. Freezing point-nya termometer A berapa, Valerie? Minus 10 degree. Boiling point-nya berapa? 80 degree. Satuannya apa, Mister? Ya, A gitu aja, karena kan termometernya A. Ini 32 Fahrenheit. Boiling point-nya 212. Nah, sekarang kalau yang 48 degree ini apa, Valerie? Masuk di A atau yang di F? Yang F. Berarti kali ini kita mau cari ya, rumusnya sama. Oh, kalian tinggal isi. Udah mau tanyakan dulu nggak? Sam, kalau misalnya ini E-nya misalnya mesti ganti angka berapa nih? E-nya harus diganti angka berapa? E, huruf A ini loh. Diganti X, bukan 1. Kalau TFH-nya minus 10. Nah, ini hati-hati ya, kalau kalian ada TF-nya negatif, ya, kalau TF-nya negatif, berarti jangan lupa dikasih 10. Lihat dulu. Ya. Nah, hati-hati kalau ada negatifnya. Jangan sampai keliru. Masih ingat ya, kalau kita mau ganti dengan angka atau dengan bentuk yang lain, jangan lupa dikasih tanda supaya nggak keliru. Nah, sambil nanti kalian lihat di e-learn, kemudian dicoba. Oke? Yes. Mister akan upload di e-learn videonya. Ya. Kemudian this one about heat. Nah, how to differentiate? Gimana caranya membedakan kalau itu pakai yang cuman Q atau pakai yang black principle? Kemarin gimana? Kalau Q, nah, ingat ya. Jadi pakai Q saja itu kalau objeknya cuma satu. Ya, kalau ada dua yang dicampur, mix itu baru pakai black principle. Ya. Jadi kalau ada yang panas dicampur sama yang dingin, nah itu pasti pakai black principle. Tapi kalau cuma satu benda dipanaskan atau satu benda dimasukkan fridge supaya membeku dan sebagainya, cuma pakai Q. Oke, bisa bedain ya. Oke ya. Nah, ini contoh soal. Given that 2 kilos of water with the temperatures of 18 degrees Celsius is heated, so the temperature rise to 78 degrees Celsius. How much heat absorbed by the water? Oke.
Kita tulis dulu givennya. 2 kilos, apa itu? M, ya, masanya 2 kilo. Berarti kalau yang ada kilo-kilo pasti M. Kemudian ada 18 degrees Celsius, tapi juga ada 78 degrees Celsius. Kira-kira apa, Kenzo? Ada 18 degrees Celsius, ada 78 degrees Celsius. Celsius itu lambangnya apa untuk ini? C atau T atau Q? T. Oke, kita pakai yang T ya. Nah, pertanyaan berikutnya, T saja atau delta T? Bisa tahu itu delta T atau T dari mana? Kalau T itu, delta T perubahan. Kalau delta T, itu ya on that side. Jadi bukan dari sini ke sini. Ya, jadi misalnya usianya Kenzo 11 tahun. Betul? Berapa? 15. Hah? 21? 12. Oke, 12. Pada saat masuk berapa? Masuk ke sini sudah 12. Sudah. Nah, waktu kelas 6 11. Nah, kelas 6 umur 11, kelas 7 umur 12. Berarti perubahan usianya 1 tahun. Nah, kelas 6 11 itu umur. Ya, anggaplah itu T1-nya. Kelas 7 umur 12 itu T2-nya. Perubahannya itu delta T-nya 1 tahun itu. Ya. Jadi kalau di soal ini dia bilang temperaturnya 18 dipanaskan jadi 78, berarti 18 ini T1. 78 T2. Delta T-nya berubahnya 78 dikurangi 18. Ya. Jadi T1-nya 18 derajat, T2-nya 78 derajat. Cari delta T bagaimana, Mister? Yang besar kurangi yang kecil, itu saja. Ya, sementara itu saja. 60. Oke. Kemudian ada sea water. Sea itu apa? C kecil apa kemarin? Specific heat capacity. Apa sih specific heat capacity? Bedanya sama heat capacity apa? Kalau heat capacity? Bukan. Itu latent heat kalau yang data. Ya kan? Latent heat of fusions, latent heat of vaporization itu yang flat. Kalau heat capacity sama specific heat capacity, ada yang ingat nggak? Nggak ada. Specific heat capacity yang C kecil itu kalor atau heat yang dibutuhkan supaya naik 1 derajat Celcius, tapi tiap satuan massa. Ya, nih di satuannya ini, nah ini ada tulisannya kan 4.200 Joule, ya. Jadi artinya butuh heat 4.200 Joule untuk menaikkan 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhu airnya awalnya 30 derajat, ya, massa airnya 1 kilo, itu butuh kalor 4.200 derajat supaya suhunya jadi 31.
Ya. Kalau mau jadi 32 berarti butuh berapa? 8.400 supaya jadi 32. Berarti ya, tiap 1 derajat butuh 4.200. Tiap 1 kilo juga. Jadi kalau ini nggak 1 kilo, 2 kilo, ya harus dikaliin lagi. Itu ya. Itu specific heat capacity. Bedanya dengan heat capacity apa? Kalau heat capacity, you don't need the mass. Pokoknya untuk naik 1 derajat butuh segitu. Ya, bisa bedain? Bisa bedain? Masih bingung? Nah, anggaplah gini, ada yang namanya sistem paket. Kalau kalian beli McD atau apa, pokoknya paket satu harganya sekian, 55.000. Ya, panas paket nasi, ya kan? Tapi kalau kalian beli per pieces, beda kan? Nah, kalau misalnya kalau di McD mungkin satu panas hanya 55.000. Isinya apa aja, Mister? Ya, isinya bisa ada nasi satu, ayam satu, dan minum. Tapi kalau untuk satu ayamnya harganya berapa? Kan beda lagi, betul nggak? Nah, satu panas ini itu seperti heat capacity. Jadi sudah pokoknya satu paket, nggak tahu harganya ayamnya satu berapa, pokoknya segini. Sudah jadi satu. Ya. Tapi kalau dihitung satu ayam 28.000, nah itu nanti ada ini yang spesifik heat capacity. Kan lebih spesifik per itemnya. Ya. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau heat capacity overall, specific for each mass. Oke. Nah, sekarang kita punya ini. Kira-kira pakai rumus yang mana? We have two formula. One is this one. The other is pakai yang pertama. Ya, pakai yang pertama ya. Kenapa pakai yang pertama? Karena ada apa? Ada perubahan suhu. Ya, we choose this karena suhunya berubah. Okay, so Q is M times, hold on ya. Q is M times C times delta T. Mister perlu ganti M-nya jadi gram nggak? Mister perlu ganti massa satuannya ini jadi gram nggak? Kenapa nggak, Jason? Nah, karena C-nya sudah per kilo juga. Ya. Jadi kalian lihat ke C-nya dulu ya. Kalau C-nya ini kilogram, ya ini harus kilogram. Kalau C-nya ini gram, ya ini harus gram. Ya. Oke. Jadi ini 2 kilogram dikali 4.200, delta T-nya 60. Kemudian tinggal dikalikan. Berapa? Joule. Lalu kalau di jawaban nggak ada gimana? Ternyata jawabannya maunya dalam kilojoule. Jadi diapakan? Nah, dari joule ke kilojoule dibagi 1000. Jadi 512 kilojoule. Oke. Jangan lupa ya. Next. Ini contoh soal yang lain.
Nah, sekarang gantian ditanya suhu terakhirnya berapa. Kalau tadi kan ditanya kalornya, heatnya berapa. Sekarang ditanya suhu akhirnya berapa. Nah, ini saya kasih beberapa opsi soal ya. Mass-nya sama 2 kilo, tapi ini iron ya. T1-nya 18 derajat juga. Nah, what is this, Nafa? 840 itu apa? Sama nih, saya tanya. Is it C, is it Q, or is it T? Q, ya. Q-nya 840 kilojoule. And then C iron, 10,000 joule per kilogram degree Celsius. Nah, ini juga perhatikan. Ini kilojoule, tapi C-nya dalam joule. Berarti, siapa yang harus Mister ganti? Q-nya, ya. Jadi, kita menyesuaikan dengan C iron-nya ya, C here. Jadi ini 840 ribu. Oke. Sekarang kita cari. Ya, yang ditanya adalah T final. Punya nggak rumus yang langsung T final? Nggak ada. Yang kita punya apa? MC delta T atau M kali L. Menurut kalian yang mana? Kenapa MC delta T? Karena kok bisa tahu ada perubahan? Kalau semua dihitit, apakah suhunya selalu berubah? Belum tentu. Nah, tapi tahunya dari mana? Nah, find the final temperature. Ya, kecuali Mister bilang airnya melting, meleleh. Ya kan? Petunjuk kedua apa? Yang dikasih di soal cuman si iron. Kalau ada LF-nya, nah bisa jadi pakainya M kali L. Ya. Jadi kadang petunjuknya di soal itu implisit, jadi tidak langsung kelihatan. Ya. So we have to interpret. Kita harus mengartikan sendiri. Q, diisi apa nih Daphne? 840. Betul? 40.000. Kan sudah jadi ini. Ya. Kan harus joule soalnya. M-nya kita isi 2 kilo. C-nya 10.000. Delta T-nya ada enggak? Berarti, nah kita misalkan aja ya, delta T itu adalah X. Gitu ya. Biar enggak kebanyakan nulis. Jadi 840.000 sama dengan 20.000 X. Kira-kira X-nya berapa? Diapakan? Dibagi. Bagi, dicoret, 84 dibagi 2 berapa? 42. Ya, berarti delta T-nya adalah 42, bukan? Berarti delta T adalah 42. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa kok belum? Yang dicari adalah T final. Berarti yang betul T1 dikurangi T final atau T final dikurangi T1? Kenapa T final kurangi T1? Karena dipanaskan berarti harusnya suhunya naik. Itu ya.
Okay, so we're not going to use this. Kita pakai yang ini. Berarti 42 sama dengan T final dikurangi berapa? 18. Oke. Misal pindah ada T final sama dengan min 18 dikurangi 42. Jadi min T finalnya min 60. Jadi T finalnya adalah 60. Oke. Kalian latihan, kalau misalnya ada satu soal, kalian bolak-balik sendiri. Kalau yang tidak diketahui ini gimana? Nah, this one soalnya bisa saja keluarnya grafik gini. Kalau keluarnya grafik bisa bacanya enggak? Enggak bisa? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Atau jangan bisa yang enggak? If the latent heat of ice, apa sih latent heat of ice? Latent heat of ice. Apa itu latent heat? Apa? Tidak apa? Titik beku, bukan. This one is LF. Latent heat of fusion. Nah, kalau ada yang pangkat-pangkat gini, bisa nggak? 10 pangkat 5, artinya ya betul, tapi jangan terlalu basic. 10 pangkat 5 artinya 1 dengan nolnya ada 5. Itu kan gampang. Ya kan? Berarti kalau 3.2 times 10 exponent 5 berarti 3,2 dikali hasilnya 320.000. Ada yang bingung nggak cara menghitungnya? Benar ya? Bisa ya? Nafa? Oke? Bisa? Kok mengangguknya sepertinya tidak yakin. Oke, so this one is 320,000. Ya, latent heat of fusionnya is 320,000 joule per kilogram. Nah, contoh nih, find the mass of the ice. Bisa nggak carinya? Kira-kira kalau misalnya ini es ya, dari sini ke sini wujudnya apa? Es ya, masih es ya. Kalau yang di sini mencair ya, melting ya berarti ya. Kalau yang ini naik lagi ya, jadi airnya naik gitu ya. Oke. Nah, kalau pada saat esnya proses mencair, itu dari 3.5 to 8 kilojoule. Berarti perubahan heat-nya berapa? Dari 3.5 jadi 8. Berarti nambah berapa? 4,5. So, dari sini kita tahu untuk melelehkan butuh 4,5 kilojoule. Okay? How many joules is this? 4,5 kilojoule itu berapa joule?
Diapakan dari kilojoule ke joule? Dikali berapa? Kali 1000. Jadi 4.500 joule. Nah, ini kan melelehkan, betul? Melting. Kalau melting itu rumus Q-nya apa? Pakai MC delta T atau M kali L? Yang mana? Yang ingat yang ini. M kali L ya. Oke. Q-nya 4.500. Mass-nya belum tahu. L-nya berapa? 320.000. Bisa nggak cari M-nya? Berarti M sama dengan 4.500 dibagi 320.000. Kita coret dulu ya, nolnya 2 ini. Kemudian 45 sama 32, sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 5 ya. Betul? 45 dibagi 5 bisa nggak? 9. 3.200 dibagi 5 berapa? 3.200 dibagi 5. 640. Nah, lalu kalian nanti hitung. Hasilnya berapa? Ya. 0. 0. 1. 4. Berapa ini? 4. 0. 6. 2. 5. Jadi ini jawabannya. Ya, ya besok mungkin angkanya nggak seperti ini. Ini kan misalkan cuma cari. Tapi yang penting kalian ingat langkahnya. Ya. Kemudian find the total heat needed to melting the ice. Kalau Mister tanya butuh heatnya berapa untuk melting the ice, should I start from here or start from the 3.5? Dari paling ujung kirinya atau mulai dari waktu esnya mencair? Dari paling ujung. Paling ujung berarti angka berapa? 0. Ya kan? Waktu di sini kan belum butuh kalor apa-apa kan? Heatnya belum mulai sama sekali kan? Nah, dari 0 sampai 8 berarti butuh berapa untuk mencairkan esnya? Ya, 8. Udah gitu aja. Okay, next. This one is about Black principles and linear expansions. Last one. Semoga waktunya cukup ya. P kilos of solid object with temperatures of 100 degrees Celsius is plumbed into 2 kilograms of cold water, 10 degrees Celsius. If the equilibrium temperatures of the mixtures is 30 degrees Celsius, then find the mass of the solid object. Oke. So, nah, Mister kembalikan ke kalian. Kalian lebih suka menulis informasinya dalam hot and cold
atau 1 dan 2? Hot and cold. Oke, berarti kalau seperti itu, Mister nanti revise the formula, ya. Oke. Hot, kalian tulis dalam kurung release. Ya. Cold, berarti absorb. Ya. Supaya kalian tahu, oh ini berarti untuk mengisi angka-angka yang di Q release. Yang cold berarti untuk mengisi yang di absorb. Oke? Sekarang kira-kira untuk yang hot mass-nya berapa? P, ini ya. Kok bisa tahu yang P? Kok bukan yang 2 kilos of water? Kenapa? Nah, suhunya yang solid objeknya lebih tinggi. This one is 100, the other is just 10. Berarti solid object lebih panas ya. So it's P kilos. What about the C? C-nya berapa? Berapa, Peter? C-nya yang 4.200 atau yang 840? 840. Oke. T-nya berapa ini? T-nya berapa? 100. Berarti ini yang 2 kilo, T-nya 4.200, T yang di sini 10. Nah, ini karena ada two objects, hot and cold, berarti kita pakai Q release sama dengan Q absorb. Nah, yang release nanti kita isi ya. Nah, remember, delta T itu, tadi misalnya di awal kan bilang delta T diisi apa? Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nah, karena ini Black Principle, berarti kita mau cari TF-nya berapa. Itu ya. Nah, Mister tanya ke Yuna, kalau panas sama dingin dicampur, mungkin nggak suhu campurannya bisa lebih panas dari awalnya? Hot water and cold water, when you mix it, bisa nggak jadi lebih panas dari sebelumnya? Nggak bisa. So that means the final temperature should be lower than this. Betul nggak? Itu ya. Nah, berarti pada yang rilis ini, kita pakainya T-nya yang hot berapa, dikurangi yang TF. Sedangkan yang di sini nanti, kebalikannya. TF-nya berapa, kita kurangi sama T-nya yang cold. T hot yang mana, Mister? Ini hot. Ini cold. Nah, sekarang kita isi. Well, for the release one, can you help me? What should I replace M with? Mister harus ganti M-nya dengan apa? Diganti apa M-nya? M, ini kan Mister sudah punya informasinya nih di atas nih. Nah, M-nya Mister ganti apa? P. C-nya 840. Terus kalau dikali T hot-nya berapa? 100. TF-nya sudah tahu belum TF-nya? Nah, kan mau ditanya ya. Nah, mau dimisalkan X boleh, mau tetap TF juga boleh. Ini kan TF-nya belum tahu kan? Nah, kita mau ganti sebagai X boleh.
Jadi ini TF diganti huruf X. Ya. Setelah itu yang ini 2 kilo, 4.200 X dikurangi 10. Ingat ya, delta T di sini bukan 100 dikurangi 10. Ya, not this, subtract with this. Karena ini Black principle. Oke, setelah itu cara mengalihkan, perhatikan. Oh, sorry, we have the mixture ya. Oh, oke, sorry. The TF-nya sudah tahu nih, sorry. This one is given. Ini ya, suhu mixture-nya adalah 30. Berarti TF-nya sudah Mister bisa ganti ini. Nah, ini diganti 30, juga diganti 30. Jadi P dikali 840 dikali 70 sama dengan 8.400 dikali 20. 84 dikali 7 berapa? 5, 8, 800 P. Dikali 20 berapa? Berarti P-nya adalah 168.000. Nah, atau cancel. Nanti P-nya bisa kalian cari. Oke. 20 dibagi 7. Berarti 2,8. Kurang lebih ya. Oke. Nah, di sini nanti juga sama. Ya, kalian coba langkahnya sama seperti yang atasnya. And then the last part about linear expansion. Nah, ini mungkin yang kita latihannya memang agak kurang. Ya. Tapi sebenarnya ini nggak sulit. Ya. Untuk linear expansions maupun area expansions ataupun volume expansions, rumusnya kan sama semua. Perubahannya, ya, either that one is length or is that one is area atau volume, selalu sama. Ya, kalau misalnya dia length ya berarti L inisialnya berapa? Ini bukan blue ya. L0 dikali alpha kali delta T. Ini rumusnya. Nah, kalau nggak bisa ngasih latihannya, ngasih ini buat apa? Ya, nah, nggak usah takut, kan sama. MC delta T, L0 alpha delta T, sama kan? Ya. Nah, perhatikan, pada saat kalian mengerjakan ini, yang perlu ditulis di given-nya adalah awalnya berapa, mau itu L, mau itu A, mau itu V,
Kalian harus tulis dulu awalnya berapa. Karena ini length berarti L. Kalau area ya A. Oke. Nah, sekarang dari 30 derajat jadi min 10 derajat. Berarti 30 derajatnya apa? Delta T atau T1? T1. Oke. Karena ada perubahannya. Dari 30 menjadi min 10. Delta T-nya berapa, Jason? 40. Dari mana? Ingat lagi tadi Mister bilang, delta itu kita apa dikurangi apa? Yang besar kurangi yang kecil. Jadi, iya betul, min 10. Tapi yang besar kan 30 kan? Nah, jadi delta T-nya jadi 30 ditambah 10. Ya, oke. Nah, alfanya adalah, nah sekarang pangkatnya negatif. Kalau negatif gimana? Ada yang masih ingat nggak? Gimana Bunda? Kalau pangkatnya negatif, kurang tahu. Kebanyakan tempe. Kurang tahu tuh. Gimana nih? Dep, bisa Dep? Jadi, how should I express this? Kalau nggak mau ada pangkat-pangkatnya gimana? 2,5 dikali 10 pangkat min 4. Well, kalau kalian nggak ingat yang pindah komanya, nah, kalian bisa pakai 2.5 itu fractionnya berapa? 25 per 10. Kalau 10 pangkat min 4, itu 10 pangkat 4, 10.000. Kalau pangkatnya minus, berapa? Coba ya, min 10.000 atau 1/10.000. Ini kan fisika memang. Yang ini ya, not this one ya. Ya, pangkatnya negatif, angkanya nggak jadi negatif, tapi jadi pecahannya. Oke, 2 pangkat min 3 ya, berarti 1/2 pangkat 3. Ya, jadi kalau 10 pangkat min 4, jadinya 1/10 pangkat 4 atau 1/10.000. Jadi ini dikalikan, jadinya 25 kali 1, 25. 10 kali 10.000 berapa? 100.000. Betul? Betul nggak? Betul? 10 kali 10.000, 100.000. Betul? Nah, kalau misalnya mau express in decimal jadi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi harus ada 5 angka di belakang koma termasuk angka atasnya. Nah, berarti alfanya bisa ditulis
Kalian boleh pakai 0,00025 atau 25/100.000. Yang memudahkan kalian nanti untuk menghitung yang mana. Ya, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya tadi 2 meter. 25/100.000. Ini 40. What should I do? Harus diapain Marcel ini? Yang mana yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret nggak? Ada yang bisa dicoret nggak? Yang mana? 2 sama 100.000 dicoret jadi 50.000. Oke. Ini satu ya. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Yang mana? 25 sama 50.000. Oke, dicoret jadi dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, kalau dibagi 5 atasnya 5. Kalau bawahnya 10.000. Terus ada lagi nggak yang dicoret? Yang mana? 5 sama 10.000. Masih bisa dicoret lagi. Jadi berapa? Ini 1. Ini 2.000. Ada lagi yang bisa dicoret? 40 sama 2.000. Yang dicoret apanya? Nolnya dicoret 1. Ada lagi yang bisa dicoret? 4 sama 200. Dibagi berapa dulu? Dibagi 4. Nah, harus tentuin dulu. Jangan dicoret nanti temennya juga bingung. Dibagi 4 semua. Ini 1, ini 50. Berarti yang atas tinggal 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Yang bawah tinggal 50. Berarti 1/50. Satuannya apa? Duh. L itu apa? Length. Panjang kan? Nah, berarti satuannya seharusnya juga satuan panjang. Nah, kebetulan awalnya meter. Berarti L-nya juga dalam, delta-nya dalam meter. So, this one. Ya. Nah, ditanya, how much does the wire length change? Jadi berkurang, karena kan tambah dingin kan? Nah, kalau tambah dingin berarti menyusut. Ya. Nah, soalnya besok itu wait, I will just end it first.